Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 3 SIB atau 3 SIBD. Di mana video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Kualitas dan Pengujian Perangkat Lunak atau KPPL dengan dosen pengampu Ibu Indah Lestari SSTMT. Dan sistem yang akan saya uji itu adalah Hawaii Sistem CRM Hawaii Swalayan. Jadi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah static unit testing, dynamic unit testing, functional testing, dan juga non-functional testing. Di akhir saya tutup dengan temuan penting dan refleksi pribadi saya sebagai tester. Jadi sistem CRM Hawaii Swalayan itu merupakan sebuah sistem retail berbasis React dan Vite, hasil proyek pemrograman framework lanjutan pada semester 4, di mana proyek ini dibuat oleh Fadlan Alamdi, Hafiz Anjalina, dan juga Nur Aziza. Dan pada video kali ini saya akan bertanggung jawab untuk melakukan testing pada unit checkout dan juga product management. Alasan saya memilih dua unit itu karena unit itu memiliki peranan penting pada sistem ini yang fokus pada transaksi dan data, dan jika ada bug atau error atau kesalahan pada unit tersebut akan memiliki dampak yang sangat signifikan pada sisi pengguna layanan. Yang pertama, saya akan masuk kepada bagian static unit testing, di mana static unit testing itu merupakan pengujian dengan cara kode review tanpa menjalankan program. Jadi akan dibagi menjadi 5 kategori pada testing ini. Pertama itu adalah kualitas testing, yang kedua adalah struktur program, yang ketiga adalah validasi dan error handling, yang keempat adalah komentar dan dokumentasi, dan yang kelima adalah keamanan dan robustness. Dan berikut hasil checklist static testing yang sudah saya lakukan. Kemudian masuk ke bagian 3 temuan priority atau 3 temuan yang paling krusial pada sistem yang saya lakukan pengujian. Yang pertama itu adalah keranjang kosong ternyata tetap bisa melakukan checkout karena nggak ada guard close, jadi order tetap dibuat dan tetap menagih biaya walaupun nggak ada produk sama sekali di dalam itu. Kemudian ada total pembayaran tidak diverifikasi ulang, yang menyebabkan celah kalau ada yang coba manipulasi lewat DevTools. Kemudian ada status stok produk nggak otomatis nyesuaiin dari nilai stok. Kemudian ada metric review code. Jadi dari 31 baris kode yang direview di 2 metode tadi ditemukan 9 defect. Jadi defect density-nya itu sekitar 29%, tergolong tinggi karena kode fungsi ini titik kritis transaksi dan penyimpanan data, di mana distribusinya rata 3 high, 3 medium, dan 3 low, di mana rekomendasi prioritas tinggi saya itu ada pada guard close keranjang kosong, auto drive status dari stok, dan verifikasi ulang total pembayaran. Kemudian masuk ke bagian dynamic unit testing. Karena logikanya nyampur sama JSX dan state React, saya ekstraksi dulu logic pada file JSX ke file terpisah seperti card logic.js, product logic.js, dan checkout logic.js. Dimana nih bisa dilihat di sini saya membaginya menjadi card logic, checkout logic, dan product logic. Itu merupakan pemisahan dari card konteks, terus dan dari page-page yang ada di seperti checkout dan juga checkout dan juga product management. Dari pemisahan tersebut untuk kompositasnya saya hitung cyclomatic composite-nya itu pada compute add to cart CC-nya itu ada 7, get status class CC-nya ada 4, dan juga apply product set itu CC-nya sama dengan 3. Dan saya juga gambarkan control flow graph dan data flow graph buat melacak aliran data sampai ke level devious variable seperti shop product. Berikut untuk control flow graph dan juga untuk data flow graph. Kemudian saya tulis 28 unit tes pakai Vitesse. Percobaan pertama itu 26 tes pas, tapi 2 tes file di card logic test.js. Dan ini bukan tes yang salah, cuman 2 tes ini itu berhasil menemukan bug immutability
di card konteks DJSX. Jadi waktu diupdate itu sebenarnya memutasi langsung react sebelumnya. Kemudian saya perbaiki langsung di kode aplikasi aslinya dengan point array shop product dan bikin objek baru waktu update quantity. Setelah difix seluruhnya berhasil mendapatkan 28 test pass. Dan kemudian masuk ke mutation testing dengan striker. Jadi totalnya ada 111 mutan. Percobaan pertama itu 109 kill, 2 survive, dan mutation score itu adalah 98,2%. Dua mutation yang survive itu menunjukkan assertion test yang belum cukup ketat. Cuma cek status proses, nggak melakukan cek detail atribut seperti selected dan hashshop voucher. Setelah saya perkuat assertionnya pakai deep equality, mutation score-nya itu naik menjadi 100% seperti yang ada pada gambar screenshot gambar yang sudah saya lakukan. Dan kemudian ada black box testing atau functional testing, di mana saya menggunakan 3 teknik, yaitu use case based testing untuk alur checkout end to end, equivalence partitioning untuk input berupa inputan tetap seperti grup pembayaran dan status produk, dan juga bond dari value. Analisis untuk nilai tepat di titik batas validasi form, harga harus lebih dari 0, stok nggak boleh negatif, total lebih dari negatif. Total ada 14 test case yang dieksekusi langsung di aplikasi yang jalan. Nah, jadi ada 2 bug fungsional yang ditemukan. Yang pertama itu checkout dengan keranjang kosong. Bisa dilihat dari gambar berikut. Ini kalau dilihat dari gambar itu sub total produknya itu 0. Ketika diklik bayar sekarang, maka dia akan memverifikasi pembayaran atau pesanan itu berhasil dan tetap melakukan pengiriman. Kemudian untuk TCPM05 batch status stoknya itu tidak sinkron, bisa dilihat di halaman berikut. Kita lihat di bagian susu UHT full cream 1 liter itu stoknya itu 0, sedangkan statusnya itu aktif, dan seharusnya itu statusnya itu stock of out, bukan aktif. Kemudian untuk non functional testing, jadi di sini saya menggunakan tools yang sudah dipilih pada pertemuan sebelumnya, itu menggunakan Google Lighthouse. Hasil unit testing, hasil non functional testing menggunakan Google Lighthouse itu hasilnya performance 74 dari 100, accessibility 83, best practice-nya itu 96, CEO-nya 83. Yang perlu diperhatikan itu adalah large contentful pen itu sebesar 4,2 detik, sedangkan untuk target dari Google-nya itu sendiri di bawah 2,5 detik. Jadi apa sih akar dan penyebab dari hal itu bisa terjadi? Yang pertama, ada 2 akar penyebab utama. Yang pertama, seluruh aplikasi dibundle jadi satu file JavaScript besar tanpa code splitting. 336 KB diantaranya nggak kepakai di tampilan awal. Kedua, Tailwind CSS dimuat lewat CDN mode play saat runtime, bukan dikomplikasi waktu build. Ya, hal ini yang menyebabkan risiko layout shift, memicu kumulatif layout shift pada kunjungan pertama. Yang kemudian rekomendasi dari saya, terapkan React Lazy buat kode splitting. Kemudian ganti Tailwind ke CLI atau Post.js plugin resmi. Ada juga beberapa audit accessibility yang gagal seperti tombol icon tanpa area label. Selanjutnya rekap seluruh temuan pengujian. Kalau dirangkum itu ada 9 defect dari static testing, 1 bug immutability yang berhasil diperbaiki dari dynamic testing, 2 bug fungsional, dan score performance 74 dari 100% dari non-functional testing. Kemudian 5 rekomendasi prioritas tambahan. Prioritas yaitu tambah guard clause keranjang kosong, auto drive status produk dari stok, verifikasi ulang total pembayaran, terapkan kode splitting, dan ganti Tailwind ke build time computation, dan tambah ada label untuk accessibilitas. Adapun
refleksi pribadi sebagai tester, yaitu unit paling kompleks yang saya uji adalah Compute Educard karena itu memiliki banyak cabang, mulai dari validasi input sampai penanganan toko dan produk baru maupun lama. Tantangan terbesarnya ada di mutation testing, yaitu nyusun assertion yang cukup kuat. Itu ternyata nggak semudah kelihatannya, tapi dari situ saya belajar hal yang paling penting. Dynamic testing dan juga mutation testing itu bisa menemukan bug nyata yang nggak akan ketahuan cuma dari baca kode saja. Jadi intinya, pengujian ini bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tapi cara paling jujur untuk memastikan aplikasi itu benar-benar siap dipakai oleh khalayak ramai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.